Jadi boleh awak memakai tenaga orang kafir bekerja sama, boleh. Dalam rangka muamalah boleh, dalam bertasamuh boleh. Yang tak boleh apa? Jangan kau cium pula keningnya. Nah, ini persoalannya nih. Dalam muamalah silahkan, dalam hal menghargai silahkan. Jangan dicium keningnya. Kenapa tak boleh mencium kening orang kafir tu Buya? Menurut para ulama tafsir, orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Ada sebahagian ulama berpendapat yang najis adalah rohnya. Kenapa dikatakan najis rohnya? Karena rohnya itu antaj'ala lillahi nidda, sudah menjadikan Allah itu bersekutu. Namun sebahagian ulama tafsir berpendapat yang najis bukan lagi rohnya, tapi badannya pun najis. Jadi orang yang mencium kemarin tuh, mencium pastor tuh, mencium paus tuh, itu mesti disamak muncungnya ibu dan bapak rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ketua Umum Pengurus Masjid yang saya hormati beserta seluruh pengurus masjid, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, imam-imam masjid, alim ulama, cerdik dan pandai, Ketua Majelis Taklim, orang tua kami yang tak bisa disebutkan satu persatu, para guru-guru yang hadir, asatidz wa asatidat rahimakumullah, serta seluruh hadirin wal hadirat yang tak bisa disebutkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta anak-anakku sekalian, calon pemimpin masa depan Indonesia, ulama-ulama masa depan, hafizah masa depan. Insyaallah makin terjaga perjuangan agama ini di tangan anak-anakku semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, ada orang yang menyebut malam ini namanya adalah Maulid. Ada pula sebahagian orang menyebut malam ini namanya Maulud. Apa sebetulnya beda antara Maulid dan Maulud? Ibu dan bapak rahimakumullah, bila yang dibahas itu dua, pertama adalah kapan Nabi dilahirkan. Yang kedua, di mana tempat Nabi dilahirkan, maka nama acaranya adalah Maulid Nabi. Apa namanya? Maulid Nabi. Namun bila yang dibahas itu adalah tentang siapa sosok yang dilahirkan, tentang orangnya, bagaimananya beliau, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana amalnya, bagaimana kenabiannya, bagaimana perjuangan dakwahnya, maka nama acaranya adalah Maulud Nabi. Jadi kalau disebut kapan dan di mana, namanya Maulid Nabi. Tapi kalau yang dikaji itu adalah tentang orangnya, maka nama acaranya adalah Maulud Nabi. Ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, kapan Nabi dilahirkan Pak Ustaz? Nabi lahir hari Senin, tak ada ulama yang memperdebatkan. Seluruh ulama sepakat Nabi lahir hari Senin. Lalu tanggal berapa Nabi lahir? Sebahagian kecil ulama berpendapat Nabi lahir di tanggal 9 Rabiul Awal. Namun jumhur ulama berpendapat Nabi SAW dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal. Ada 3 Senin,
ada 12 Rabiul Awal yang langsung berkaitan terhadap hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hari Senin 12 Rabiul Awal lah Nabi Muhammad dilahirkan. Hari Senin 12 Rabiul Awal pula Nabi Muhammad diwafatkan. Dan hari Senin 12 Rabiul Awal pula Nabi Muhammad membangun kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi direncanakan dibunuh oleh Abu Jahal, ibu dan bapak rahimakumullah, beserta 15 orang kepala suku, 14 kepala suku, ditambah dengan Abu Junaid 15, tambah dengan Abu Jahal 16. Rapatlah mereka di sebuah gedung. Nama tempat gedungnya adalah Darun Nadwah. Di mana tempat itu Pak Ustaz? Lebih kurang di posisi Hotel Hilton saat ini. Apa yang mereka musyawarahkan? Rencana pembunuhan terhadap Nabi. Kapan Nabi nak dibunuh? Malam harinya. Paginya Kamis 27 Safar, berarti malamnya tanggal 28 Safar. Saya Buya Mendra suka menyebut dengan istilah G28S. Apa namanya? G28S. Agak mirip dengan G30S. Awak bahasa Indonesia bahasa Ocu? Bahasa Ocu lah enak. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi Nabi nak dibunuh tu, nama gerakannya G28S, gerakan 28 Safar. Sedangkan para jenderal nak dibunuh, namanya G30S, gerakan 30 September. Koneknya adalah sama-sama malam Jumat. Jadi Nabi nak dibunuh malam Jumat, para jenderal nak dibunuh pun di malam Jumat. Kita lanjutkan ibu dan bapak rahimakumullah. Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad wafat juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu Nabi Muhammad membangun kota Madinah juga persis sama hari Senin 12 Rabiul Awal. Ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi mendengar rencana pembunuhan terhadap beliau adalah hari Kamis tanggal 27 Safar. Kapan pembunuhan direncanakan? Malam hari itu juga. Berarti malam harinya bapak ibu malam Jumat tanggal 28 Safar. Makanya kita sobik namanya tadi G28S. Agak mirip dengan G30S. Nanti berencana membunuh Nabi, nanti berencana membunuh para jenderal. Sama-sama malam Jumat. Makanya Letjen Esparman bertanya ke bininya, malam apa ibu? Kata istrinya, ibu dan bapak rahimakumullah, malam Jumat mas. Apa kata Letjen Esparman? Malam Jumat lagi apa Kliwon? Kata istrinya, malam Jumat pon mas. Jadi para jenderal itu dibunuh di malam Jumat pon. Datanglah jamaah kepada ambo, Buya di Azhar, ya. Kalau para jenderal nak dibunuh di malam Jumat pon, Nabi Muhammad nak dibunuh tu malam Jumat lagi, Kliwon apa pon katanya. Itulah yang tak putri kaji awak ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi nan jole kejadiannya sama-sama malam Jumat. Nabi bersembunyi di Jabal Sur 3 malam. Malam 28, malam 29 Safar, dan kemudian yang terakhir tanggal 1 Rabiul Awal. Pagi tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi meninggalkan kota Mekah, memutau ke arah selatan. Kalau ibu dan bapak yang pernah sampai ke Tanah Suci, jalur yang bapak ibu tempuh dari Mekah ke Madinah itu namanya jalur utara. Ikom memutau ke selatan, masuk Mall Street, jalan tikus. Siapa nonton tu jalan ko Buya? Nonton tu jalan ko Wang Kapiu, namanya Abdullah bin Quraid. Siapa dia? Seorang Majusi. Jadi boleh awak memakai tenaga wang kapiu bekerja sama, boleh. Dalam rangka muamalah boleh, dalam bertasamuh boleh. Yang tak boleh apa? Jangan kau cium pula keningnya. Ini persoalannya nih. Dalam muamalah silahkan, dalam hal menghargai silahkan.
jangan dicium keningnya. Kenapa tak boleh mencium kening orang kafir tu Buya? Menurut para ulama tafsir, orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Ada sebahagian ulama berpendapat yang najis adalah rohnya. Kenapa dikatakan najis rohnya? Karena rohnya itu antaj'ala lillahi nidda, sudah menjadikan Allah itu bersekutu. Namun sebahagian ulama tafsir berpendapat yang najis bukan lagi rohnya, tapi badannya pun najis. Jadi orang yang mencium kemarin tuh, mencium pastor tuh, mencium paus tuh, itu mesti disamak muncungnya ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Lalu Nabi meninggalkan kota Mekah tanggal 1 Rabiul Awal bersama Abu Bakar, ditunjukkan jalannya oleh Abdullah bin Quraid. Berapa lama di jalan Pak Ustaz? 7 hari 7 malam. Sampailah Nabi ke simpang Panam kota Madinah. Jadi simpang Panam kota Madinah itu namanya adalah Saniyatul Wada. Makanya ada syairnya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Apa itu saniyatul wada? Uponyo ibu dan bapak rahimakumullah, saniyatul wada itu nama simpang. Jadi kalau ibu dan bapak masuk Madinah, yang pertama kali berjumpa nama simpangnya saniyatul wada. Kalau ibu dan bapak masuk Pekanbaru, maka nama simpangnya simpang Panam. Kelurahan pertama sebelah kanan namanya Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani. Sebelah kiri namanya Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya. Kelurahan Tuah Madani, kelurahan nomor 5 jumlah penduduknya di antara 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Tuah Madani. Sedangkan kelurahan Simpang Baru merupakan kelurahan ketiga jumlah penduduknya setelah Tobek Godang dan Delima. Maka yang ketiga adalah kelurahan Simpang Baru di antara 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Bina Widya. Kok tentu dek Buya, itulah oleh-oleh selama menjadi caleg potang ibu dan bapak rahimakumullah. Lengkap datanya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Masuk awak simpang Saniyatul Wada. Apa nama kelurahan pertama? Kubak. Iko kubak bukan sembarangan kubak. Iko kubaknya bahasa Arab, bukan kubak bahasa Aceh. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa yang dilakukan dek Nabi? Beristirahat ompe ai 8, 9, 10 sabole Rabiul Awal. Ainya ai Sanain, tanggalnya tanggal 2 boleh, bulannya pun masih Rabiul Awal. Nabi Muhammad langsung membangun kota Madinah. Apa yang pertama kali dibangun Nabi Pak Ustaz? Kantor? Tidak. Pasau? Tidak. Gedung? Tidak. Istana? Tidak. Kerajaan? Tidak. Jadi apa yang pertama kali dibangun Nabi SAW? Dibangunlah sebuah masjid. Tak tanggung-tanggung itu masjid. Luasnya masjid 22,5 meter kali 22,5 meter. Dibangun di desa namanya Kubak. Maka dibailah nama masjidnya Masjid Kubak. Berapa lama siap masjid Dubuya? Dibangun ai Sanain tanggal 2 boleh Rabiul Awal, masjid selesai tanggal 5 boleh ai Qami Rabiul Awal. Jadi ompe ai masjid itu selesai. Masjid Al-Ijtihad ko, Masjid Ittihad ko, berapa ai selesai dulu ko? Banyak ai kan? Masjid Kubak tu ompe ai selesai. Masya Allah. Nabi sangat mencintai Masjid Kubak. Saking istimewanya Masjid Kubak ibu dan bapak rahimakumullah, setelah Masjidil Haram, nomor 2 adalah Masjid An-Nabawi, nomor 3 adalah Masjidil Aqsa, maka nomor 4-nya adalah Masjid Kubak. Siapa yang dalam keadaan bersuci dari dalam rumahnya, lalu inyo datang ke Masjid Kubak, solat inyo 2 rakaat, maka inyo mendapatkan pahala umrah. Saking istimewanya Masjid Kubak,
ibu dan bapa rahimakumullah, setiap setiap solat subuh Aisyatu, Nabi berjalan kaki solat subuh ke Masjid Quba. Tak pernah Nabi sekalipun menggunakan kuda, tak pernah sekalipun Nabi menggunakan onta. Nyo jauh Nabi dari Masjid Quba, Ustaz? 9 kilo pai, 9 kilo pulang. Jadi pai pulang sebanyak 8 kilo. Ibu dan bapa rahimakumullah, setiap hari Sabtu, Masya Allah, tabarakallah, bila masjid itu dibangun, sekali lagi hari Senin 12 Rabiul Awal. Lalu kenapa disabik namanya tahun gajah? Jangankan 1500 tahun yang lalu. Ambo ceramah berkaliling-kaliling ibu dan bapa rahimakumullah. Ambo tanyalah banyak orang-orang tua. Bila nenek lahir, apa kata nenek tu? Ambo lahir Pak Ustaz katiko Jopang masuk. Macam mana awak magak Jopang masuk di Kuansing dengan Jopang masuk di Kuok? Bahkan ibu dan bapa rahimakumullah, ada juga penamaan orang itu kena peristiwa. Ambo lahir tahun 78, ibu dan bapa rahimakumullah. Tahun 78 tu, ibu dan bapa rahimakumullah, sedang terjadi banjir besar-besaran di Kabupaten Kampar. Ada kawan ambo lahir pas di saat banjir itu. Namanya banjir sampai aiko. Kalau bapak ibu pai ke kelurahan pulau, terkenal namanya tu banjir. Namanya pun pakai istilah peristiwa yang terjadi saat itu. Kami kuliah ibu dan bapak tahun 96. Kuliah tahun 96 sama Ustaz Abdul Samad, sama Ustaz Haji Marhalim, sama Ustaz Haji Asrori, itu seangkatan. Kalau di Bangkinangnya sama Ustaz Mas Nur Tahir, ibu dan bapa rahimakumullah, itu kawan-kawan seangkatan. Ada satu orang kawan yang inyo ndak bisa mengetahui pasti bila inyo lahir, ibu dan bapa rahimakumullah. Karena setiap inyo bertanya ke oma, bila pasti inyo den lahir mak? Pokoknya angkatan wang sianu Tuhan. Ndak pastinya den lahir bila apa nyoma. Pokoknya waang lahir ketika potui menembak batang kambiu belakang rumah. Contoh apa menembak? Jadi peristiwa itu selalu digunakan dalam penamaan tahun ataupun kejadian. Ibu dan bapa rahimakumullah. Lalu kenapa disebut nama tahunnya tahun gajah? Kalau nanti ibu dan bapa sampai ke Masjidil Haram, saya doakan seluruh jamaah masjid, insya-Allah sampai seluruhnya ke Masjidil Haram, ke Masjid An-Nabawi. Amin. Apalagi yang semangat aminnya. Amin. Bapak ibu dari Mekah akan dibawa ke Armina. Apa itu Armina Pak Ustaz? Arafah, Muzdalifah, Mina. Selesai naik gunung Jabal Rahmah, turun lalu mengarah ke Muzdalifah, tompek jamaah haji mengambil batu. Lalu masuklah Mina, nampak 3 pakau. 1, ibu dan bapa rahimakumullah, sebelah kiri di lereng gunung ada tiang bule lobyo kuang godangnya sagodang tiang masoji awak. Tingginya setinggi kepala manusia. Tiang apa tu buya? Itu adalah tiang tando. Dulu di bawah tiang itulah Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anak tercinta Nabi Ismail alaihissalam untuk melakukan penyembelihan kurban. Jadi Nabi Ibrahim ujiannya, kurbannya langsung anak kandungnya Nabi Ismail alaihissalam. Di ujung jalan ibu dan bapak rahimakumullah, nampaklah jamarat. Apa itu jamarat? Tempat melontar jumrah. Ada namanya Jumratul Ula, ada namanya Jumratul Wusta, ada namanya Jumratul Aqabah. Namun sebelum kita sampai ke tompek melontar, sebelah kanan ada wilayah tanah kosong. Padahal tanah Mina kolah habis.
saking habisnya tanah Mina, diambil sebahagian tanah Musdalifah, dibangunlah di situ maktab bagi jamaah yang mabit di Mina. Disobwilah wilayah itu Mina Jadid. Mina Jadid baru, Mina Jadid, Mina baru. Mengapa bukan tanah kosong itu saja yang dibangun ibu dan bapak rahimakumullah? Kosan dulu pernah dibangun di situ, di tanah kosong itu maktab kemah. Tapi tidak ada jamaah yang sanggup untuk menempatinya. Mengapa jamaah tak sanggup menempatinya? Ibu dan bapak rahimakumullah, dikarenakan hawa daripada maktab ko angin. Mengapa hawanya angin, Pak Ustaz? Ditelitilah oleh para peneliti-peneliti Saudi. Rupanya di bawah maktab tu ditemukan kerikil-kerikil kecil. Kerikil kecil tu pun angin. Kenapa kerikil tu angin, Pak Ustaz? Kerikil ini tak ditemukan di bumi manapun, di belahan tanah manapun. Kerikil inilah yang diyakini oleh peneliti-peneliti Saudi, kerikil yang dahulunya dicengkram oleh burung ababil, lalu dibawalah ke arah Mina, karena di bawah tu di Mina ada pasukan bergajah. Nama panglima perangnya adalah Abraha. Tujuan hatinya nak menghancurkan Ka'bah, diserang oleh burung ababil saja. Inilah pasukan-pasukan Allah Ta'ala. Dalam waktu sekejap mereka kehilangan nyawa. Yang selamat nyawanya lari tunggang langgang, tidak lagi punya kehormatan apapun juga. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, tahun itulah Nabi dilahirkan, maka disobwilah nama tahunnya tahun gajah. Selesai cik kaji. Jadi kaji awak iko maulid. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, lalu di mana tompek Nabi dilahirkan? Suara mikrofon awak mulai mengetek ya. Ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di mana? Kalau ibu dan bapak nanti masuk ke Masjidil Haram, dibimbinglah oleh Buya Dr. Haji Mendra Siswanto. Kenapa beliau pembimbing utamanya nih? Inyogo Cikeboke. Kalau bapak ibu nak mendapatkan pembimbingan umroh terbaik, insyaallah salah satunya itu adalah Buya Dr. Mendra. Diajarkanlah oleh beliau ketika wak masuk dalam Masjidil Haram, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu doa tambahan selain doa masuk masjid, khusus kalau kita masuk Masjidil Haram. Maka kita menuju ke arah Ka'bah. Sampai di Ka'bah, bapak ibu tawaf. Berlanjut ke sa'i, bapak ibu melakukan sa'i. Apa bedanya tawaf jo sa'i, Buya? Samanya sama-sama 7 kali. Bedanya nan socik mamu tahu, nan socik pai pulang. Ompek kali pai, 3 kali pulang. Ompek tambah 3, 7. Tawaf itu dari Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad hitungannya 1. Kalau sa'i dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, begitu seterusnya. Passwordnya apa Ustaz? Password tawaf tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Password kedua, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Habis itu melambai bismillahi Allahu akbar. Sa'i Pak Ustaz? Sa'i itu passwordnya takbir.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Password yang kedua, berlari-lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu wal akram. Itu dia mesti awak lakukan. Yang ketiga, innas safa wal marwata min sya'airillah, dan seterusnya. Ibu dan bapa rahimakumullah, selesai sa'i terjadilah tahallul, mencukur rambut. Selesai mencukur rambut, ibu dan bapa keluar namanya pintu 25. Ada apa dengan pintu 25? Di luar pintu 25 ada 3 tempat. Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, namanya WC ompek boleh. Nan kedua namanya Maulid Nabi. Nan ketiga namanya Sabilu Zamzam. Apa itu WC ompek boleh, Buya? WC ompek boleh itu WC terbesar di dunia. Paling tidak ibu dan bapa 2 kali satonga lobyo godang pada masjid kita. Saking godangnya tu WC. Mengapa WC itu dibangun segodang itu? WC itu dibangun sehabis-habis tanah. Memangnya tanah siapa itu? Tanah Abu Jahal. Nah, makanya awak jangan nakal-nakal. Kalau nakal awak mati, awak dibangun dek kawan WC di atas tanah awak. Di belakang WC ompek boleh hanya berjarak 15 meter. Kini namanya maktabah, perpustakaan. Perpustakaan ikolah secara turun-temurun diyakini sebagai Maulid Nabi, tompek lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana uang moka yakin ikut tompek lahir Nabi? Karena di belakang Maulid Nabi itu ada gunung namanya Jabal Bani Hashim. Nabi punya datuk namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya kakek buyut namanya adalah Hashim. Cucu mucu. Apa istilah gini tu? Pokok anak keturunan. Kalau bahasa cunyo, puak daripada Pak Hashim itu disebut dengan Bani Hashim. Punyanya gunung, nama gunungnya Jabal Bani Hashim. Di seberang Jabal Bani Hashim itu gunung keramat kafir Quraisy, namanya Jabal Abu Qubays. Jadi Nabi dengan Abu Jahal itu pedokek-dokek umahnya Pak Ustaz. Omak Nabi jo Abu Jahal itu bersebelahan rumah. Artinya apa? Olun tontule uang dan dokek umah sama awak tu pendukung awak kasodo. Jangan pak kio kalau uang golak ke awak aku suawa awak go olun tontule ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi banyak juang golak ke awak paknya nak dukung awak orang. Pokoknya buya aman dah buya dunia. Kuasa kampung ko buya sodogo ni. Buya sodogo dunia. Ambo tasowana udah ambo ibu dan bapak. Kenapa? Awak mencalon tak pakai piti. Nak pakai piti, nak pakai boye, nak pakai minyak, nak pakai gula. Kenapa buya ndak amo? Ndak menawu sama sekali. Alhamdulillah seketek-seketek menawu jo. Cuma ambo ingin membuktikan. Lai malo ke kaji ke jamaah. Contoh itu angit muncung awak menyawit ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dengan yang kena sogok dua-duanya api neraka. Apa nyiwang kini kok? Payah mancai pemimpin yang adil Pak Ustaz. Payah mancai pemimpin nan luwi buya. Payah dia mencari anggota dewan, wali kota, bupati, gubernur yang betul-betul takut ke Allah Ta'ala.
kalau engkau ingin pemimpinmu lurus, maka coba dimulai dari dirimu sendiri. Coba bayangkan di ibu dan bapa, ada orang seorangnya suawociknya, kalau ndak dibayu di orang suawocik itu, ndak akan dipilih orang luar itu. Ada orang macam itu? Aduh, bahkan 5 sekali temo deh. Piti sianu temo juga deh. Piti sianu temo juga deh. Talakung sianu temo juga deh. Lapiok sembayang sianu temo juga deh. Jilbab berwarna sianu diambil juga deh. Di kawang nak contoh itu tompek lain jangan dibaca boleh. Indak kinyo takut ke Allah Ta'ala. Ndak inyo takut ke api neraka doh. Walaupun dijamin yang namanya sogok menyogok kau dipastikan masuk neraka. Tangga dia ko piaji wang pak. Kosan kalau lah masalah piti ko dulu hijau mata wang dek, kini pak tabalaliok mata wang dek. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ambo banyak menemukan di lapangan. Iko buya, kami satu perumahan ko 120 kakak. Aku buya ke sosodogonya. Pas pemilihan 9 suawon. Cuman anehnya Pak, mengapa Ustaz Edi Azhar bisa menang? Kata ketua ambo, Ustaz Edi Azhar tu monang karena ada cik keajaiban. Satu-satunya calon anggota dewan yang seluruh TPS-nya pasti ada suaranya, walaupun hanya satu, itu Ustaz Edi Azhar. Kok keseluruhan TPS ada? Karena lapwe dek berceramah dari dulu. Jadi ada juga nani bo kosan ndak mungkin ndak buat video buya kau. Siko dapat cik, siko dapat 2, siko dapat 4, siko dapat 7, siko dapat 10. Akhirnya ibu dan bapak rahimakumullah, lobyo Joshua wodo 3.200, dapat 3.260. Contoh itulah kalau Allah sudah berkehendak. Uang pakai piti kalau tentu duduk leh. Awak alhamdulillah ndak pakai piti duduk. Mengapa demikian? Uang nan luwi di Riau ko masih ada. Masih ada. Jadi kalau ada orang menyabui, tak bisa, tak pakai piti robuya. Itu kena utalo dah. Kalau utalui, pasti masih bisa. Bisa tak dikampar kota video orang lui. Tak gantung jamaah masuk haji. Tak gantung buya-buya menyompen. Tapi kalau uang dan mohon maaf isi kapal piti ka piti jangan uang lepak dun sana mencalon indak mame piti kayaknya dia haram kan dipilih orang. Jadi itu kalau tak ada piti. Tapi kalau sudah jamaah Muhammadiyah, kalau masak ditampu. Ya Buya Mendra. Kok ndak mampan dek piti. Kalau tengok wajah go di peti gua tu ibu dek caleg ndak bisa dah. 500,000 agak agunyo sengene. Tapi kalau 300,000 nak mempan dah. Ibu dan bapak rahimakumullah, balik kita kepada nan tadi. Di belakang maulid Nabi ada namanya Sabilu Zamzam. Sabil, simpang, Zamzam, air Zamzam. Dulu kalau bapak ibu naik haji, mungkin angkatan ayahanda dulu, kalau awak nak mengambil air Zamzam, sabola makam Ibrahim ada tanggo itu ke arah sumur Zamzam. Tapi kemudian sumur Zamzam kau ditutui, khawatir jamaah terjatuh. Kemana dipindahkan ayunya Pak Ustaz? Ditembakkan ke muka Zamzam Tower. Namanya pintu 1, Malik bin Abdul Aziz. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, karena macet air berserak-serak, dipindahkanlah kemudian air ke belakang rumah amak Nabi. Namanya adalah Sabilu Zamzam, simpangan air Zamzam. Selesai pula kaji dan kadu. Penutui. Panutui. Lalu kalau maulud yang mana Buya? Maulud itu uangnya siapa yang dilahirkan? Memangnya siapa yang dilahirkan itu? Muhammadur Rasulullah. Siapa ini? Asyraful Anbiya, Nabi yang paling mulia. Siapa ini? Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul.
Masya Allah. Seberapa tinggi kedudukannya, ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi Adam diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala setelah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, bongi malaikat Jibril ke awak kalau awak kon doamu bersolawat. Rohima anfumri'in, celakalah orangnya, kata malaikat Jibril. Siapa dia? Dzukirta indahu falam yusalli alaik, mereka yang mendengarkan namamu disebutkan di hadapan mereka ya Muhammad, falam yusalli alaik, mereka tak mau bersolawat kepadamu. Jadi ibu dan bapak, sering-seringlah kita bersolawat. Nanti di padang mahsyar, ibu dan bapak rahimakumullah, kasodo uang berduyun-duyun mencari siapa yang bisa memberi syafaat. Datang uang ke Nabi Adam, tolonglah kami wahai Nabi Adam. Apanya Nabi Adam? Bagaimana aku nak menolong kalian? Aku dilarang oleh Allah Ta'ala mendekati pohon khuldi. Aku malah bukan hanya mendekati pohonnya, tapi malah memakan buahnya. Tambah lagi anak kandungku Qabil membunuh adik kandungnya Habil. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Datang pula wang ke Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Nabi Nuh, tolonglah kami. Bagaimana aku akan menolong kalian? Anakku Kan'an mati dalam keadaan kafir, dibenamkan oleh Allah Ta'ala ke dasar banjir. Belum lagi umatku kutinggalkan dalam keadaan kekafiran. Maka bagaimana aku mempertanggungjawabkan? Urusanku pun belum selesai. Datang pula wang ke Nabi Lut, lebih parah lagi. Anakku, kata Nabi Lut, kafir, istriku kafir, umatku menyukai sesama jenis, laki-laki penyuka laki-laki, perempuan penyuka perempuan. Aku tak bisa menolong mereka. Bagaimana nak menolong kalian? Siapa yang bisa memberi pertolongan? Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adl wa la hum yunsurun. Hari yang tak ada pemberian syafaat, keadilan dan pertolongan kecuali faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang bisa memberi syafaat selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat seluruh orang mencari Nabi Muhammad, ada sekelompok orang yang justru Nabi mencari dia. Mana si anu? Mana si anu? Mana si anu? Orang pun heran, dia pun lebih heran mengapa Nabi justru mencari dia. Ketika berjumpa Nabi dengan dia, ditanyalah oleh mereka ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari siapa engkau tahu tentang nama kami ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku tahu dengan nama kalian dari setiap solawat dan salam yang kalian kirimkan kepada aku. Maka ibu dan bapak, sering-seringlah bersolawat. Penutup, mari kita bersolawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah kaji kita malam hari ini ibu dan bapak rahimakumullah. Semoga ada manfaat, ada kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Buah duku, buah kedondong, maafkan aku dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.